Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, yang sakit mudah cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ganjar Pranowo, capresnya PD Perjuangan, bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo yaitu Bapak Andika Perkasa pun berbicara peluang Susi bergabung di TPN itu sangat terbuka sekali. Bu Susi merupakan bagian dari komunikasi yang mengatakan hasil pertemuan tergantung bagaimana output dari pertemuan tersebut. Ya, sebelumnya Pak Ganjar dengan Mbak Susi kan di Pangandaran seperti momen yang sudah lama nggak ketemu ya. Jadi momen itu diunggah oleh Pak Ganjar yaitu foto bersama dengan Susi di akun media sosialnya, yaitu Selasa 7 November. 4 foto yang ditampilkan Ganjar Pranowo. Di dalam foto tersebut Ganjar Pranowo mengenakan kemeja putih panjang dan celana krem disambut Pujiastuti di depan pesawat perintis punyanya Mbak Susi dan bersalaman bertemu. Selanjutnya Mbak Susi tampak mengambilkan nasi dan untuk Ganjar memegang piring dengan lauk udang yang besar, lobster, itu luar biasa ya, enak banget itu. Dan dalam keterangannya Ganjar berkelakar soal sosok paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia, yaitu perempuan dari Laut Selatan ya. Dan Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Mbak Susi. Sementara Susi mengaku sudah lama berteman dengan Pak Ganjar saat masih Gubernur Jawa Tengah. Dan Mbak Susi gak sering bertemu Pak Ganjar saat masih menjabat ya. Romantisme Ganjar Susi semakin menandakan bahwa ada upaya Susi merapat ke kubu Ganjar. Dan tentu membuat kubu sebelah makin kebakaran jenggot, karena sebelumnya antara Prabowo Anies sudah terlebih dahulu menjalin hubungan dengan Susi, tapi ternyata Susi lebih menunjukkan kedekatannya dengan Ganjar. Selama menjalani keamanannya dalam Kementerian Susi populer dengan ketegasan dalam memainkan perannya melestarikan dunia perikanan, mengajak anak-anak untuk gemar makan ikan, sehingga memantau kapal-kapal luar negeri yang masuk ke kawasan Karibik. Gaya nyentriknya itu yang penuh kelugasan ternyata masih populer hingga sekarang. Sampai kabar terakhir tentang penyanderaan pilot oleh KKP membuat suara beliau memiliki usaha dan ditekuni sepenuhnya penjabatan dari pemerintah itu sepertinya sudah menjelma menjadi menu-menu yang ditangkap oleh mata-mata ya. Kita dalam 5 bulan terakhir ini syukurlah sang pilot dalam kondisi baik, karena konon kabarnya barisan KKP itu memerlukan, dan seperti saudara sendiri saya tidak tahu bagaimana sulitnya membebaskan anak buah Susi dari penyanderaan, karena yang diketahui hanya lewat negosiasi antara pemerintah dengan KKP. Hanya kerukunan dan kedamaian yang menjadi idaman setiap warga negara. Tentu hal tersebut membutuhkan perhatian yang ekstra baik dari pemerintah ataupun pusat. Hal inilah yang selalu dilakukan oleh Ganjar Mahfud. Jadi mungkin wajar jika Susi merapat ke TPN Ganjar, karena keakraban yang terjalin manis antara Ganjar dan Simuli kelihatan kebersamaan keduanya ketika menggarap negara ini. Kepribadian mereka menjadi magis yang perkat, membuat setiap orang terkesima. Keluasan keduanya bekerja demi bangsa dan negara membuat saya menyimpulkan jika mereka ada pejabat-pejabat yang selalu memperjuangkan hak rakyat sekaligus anti dengan perbuatan congkak dalam menjalankan amanah. Harapan saya kali ini Susi masih berada di barisan rakyat, membela dan perjuangkan hak mereka demi kemajuan negara. Tentu saya mendambakan hal yang seperti kemarin ya,
untuk tanah air tercinta dan akan berorientasi pada rekam jejak calon pemimpin saat waktu tiba ya. Dan jadi bagaimana ya, seperti hal ini gambaran saudara pertemuan antara Susi dan Pak Ganjar. Kalau saya pribadi sangat mendukung sekali. Sepak terjang Bu Susi betul-betul luar biasa dan sampai sekarang masih ditakuti. Zaman Susi itu yang paling populer adalah penenggelaman kapal. Sampai-sampai itu kapal-kapal Malaysia itu dipasangi alarm kalau masuk ke daerah Indonesia itu berbunyi, dari langsung belok, takut masuk ditangkap dan ditenggelamkan. Itulah luar biasanya. Dan kita tahu sendiri Bu Susi juga sangat saja sekali. Suatu saat saking capeknya dia tur, dalam arti ini undangan sana undangan situ luar negeri, itu tidur di bandara. Suatu saat ke foto kan, jadi di bandara, dan itu kelas ekonomi lagi. Memang sentrik sekali ya. Tapi cerita punya cerita, kenapa di periode kedua Bu Susi itu tidak masuk ke jajarannya Pak Jokowi, itu cerita yang memang simpang siur, sampai sekarang pun kita tidak tahu. Nah, yang jelas kemungkinan menurut saya saat itu ada deal-deal politik dengan Prabowo, sehingga posisinya Susi sudah ada yang menempati. Itu kan gambaran visual yang kita tampak. Tapi itu sudah berlalu, makanya sekarang menatap masa depan. Mudah-mudahan Bu Susi bergabung ke TPN Ganjar. Dan kemungkinan besar memang bergabung. Kenapa? Karena sebelumnya dua pemimpin Pak Anies dan Pak Prabowo sudah merapat, tapi kenyataan dia masih belum memberi jawaban. Dan kemungkinan besar dalam 1-2 hari ini saya yakin dan percaya kalau Bu Susi akan merapat ke Ganjar dengan sama-sama coolnya ya, artinya punya chemistry yang sangat cocok sekali kedua orang untuk memperjuangkan rakyat bawah. Itulah, kita sama-sama berdoa agar supaya Bu Susi merapat ke Ganjar dan Indonesia akan maju damai di bawah kepemimpinan Ganjar Pak Mahfud. Terima kasih. Merdeka.